Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pembelajaran matematika wajib bersama dengan Ibu Dina. Hari ini kita akan kembali belajar mengenai kaidah pencacahan. Nah, untuk materi hari ini kita akan masuk ke permutasi dan juga kombinasi. Yuk disimak video Ibu berikut ini. Nah, hari ini kita akan belajar faktorial. Nah, faktorial itu adalah salah satu operasi tunggal. Nah, disimbolkan dengan tanda seru. Jadi kalau ketemu tanda seru berarti itu adalah faktorial di dalam matematika ya. Nah, di mana misalkan di sini ada n faktorial, di mana n-nya ini adalah bilangan asli dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Jadi misalkan ada n faktorial sama dengan n dikali n kurang 1 dikali n kurang 2 dikali sampai dengan dikali 3 dikali 2 dikali 1. Atau sederhananya faktorial itu adalah perkalian menurun ke bawah sampai dengan 1. Jadi ujungnya pasti 1 nanti. Nah, di sini pengecualian kalau misalkan kalian ketemu 0 faktorial itu hasilnya pasti 1. Jadi bukan 0 hasilnya tapi 1. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal biar kalian lebih paham. Nah, misalkan di sini Ibu punya contoh soal nomor 1. Misalkan Ibu punya angkanya adalah 4 faktorial. Kita mau menghitung, berarti kan ini 4. Langsung aja 4. Menurun angkanya. 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Kalau sampai 1 stop sudah. Baru kita hitung sama dengan 4 dikali 3 berapa? 12. 12 kali 2 24. 24 kali 1 kan 24. Nah, ketemu jawabannya. Berarti nilai dari 4 faktorial itu adalah 24. Oke, sekarang contoh nomor 2. Misalkan ada 5 faktorial dibagi dengan 3 faktorial. Nah, sama caranya. Berarti tadi kan menurun ke bawah perkaliannya. Karena di sini 5 faktorial berarti dari 5. Menurun 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dibagi dengan, karena di sini 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1. Baru kita hitung. Nah, menghitung karena ini pembagian. Kalau pembagian kan boleh kita coret. 1 sama dah dengan 1, 2 sama dengan 2, 3 sama dengan 3. Berarti yang tersisa adalah 5 dan 4. 5 dikali dengan 4. Bagian bawah habis kan? Makanya Kak Ibu tulis lagi karena per 1 sebenarnya. Sudah deh, berarti 5 dikali 4 hasilnya adalah 20. Nah, ini caranya kan sesuai definisi, tapi Ibu ajarkan cara yang lebih sederhana nantinya. Karena nanti kita pasti akan menghitung seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian ketemu soal yang seperti ini, nanti kayak gini aja cara menghitungnya. Ini soalnya samalah. Ini kan 5 faktorial. Kita lihat yang ada di bawah 3 faktorial. Berarti kalian cukup menulisnya sampai 5 kali 4 kali 3 faktorial. Nah, cukup sampai di situ aja. 3 faktorialnya tidak usah dijabarkan. Nah, kayak gini aja. Ini kan udah sama. Jadi 1 kali aja yang kalian coret. Sama dengan tersisa 5 dikali 4 sama dengan 20. Nah, Ibu sarankan pakai cara yang ini saja karena lebih simpel dan lebih cepat. Oke? Nah, sekarang contoh 3. Di sini Ibu punya 10 faktorial dibagi dengan 4 faktorial dikali 5 faktorial. Nah, Ibu sarankan cara menyelesaikannya sama seperti yang sederhana, cara yang cepat aja. Tapi kan kalau yang nomor 2 itu cuma ada 1 angka. Jadi kalian berhentinya di 3 faktorial. Nah, kalau ini kan ada 2 angka nih. Kalian berhentinya di mana? Ambillah angka yang paling besar. Karena di sini paling besar kan 5, berarti kalian nanti cukup menulisnya 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Sudah sampai situ aja, nggak usah dilanjutkan. Dibagi dengan, nah karena 4-nya ini kan, karena yang kita ambil tadi 5 faktorial, berarti 4-nya ini harus kalian jabarkan. Berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikali dengan 5 faktorial. Tulis kalinya seperti ini ya, 5 faktorial.
sama dengan, nah boleh nih sudah kita coret 5 faktorial kan sama atas dan bawah, habis. Boleh misalkan kita coret atas dan bawah lagi, misalkan inilah 3 dan 2 kan 6 hasilnya, berarti ini sama lo, berarti 3 kali 2 6, sama loan ini ibu coret. Nah ini ada 4, biar lebih sederhana ibu coret yang 8 ya. Ini cara mudah kalian menghitung aja, 8 kan bagi 4 adalah 2. Nah jadi bagian bawahnya sudah habis, kalau satu ini nggak masalah. Jadi tersisa 10 kali 9 kali berapa nih, kali 2 kali 7. Hasilnya silahkan kalian hitung, adalah 1260. Nah ketemu jawabannya. Nah jadi mau kada mau faktorial itu kita harus menghitung perkalian, jadi harus teliti. Nah selanjutnya kita akan membahas mengenai permutasi dan juga kombinasi. Nah ini kenapa nomor 4? Karena kan pada kaidah pencacahan itu kita bisa mencarinya kemarin dengan kaidah penjumlahan, terus ada kaidah perkalian, yang ketiga itu ada aturan pengisian, dan yang keempat itu adalah permutasi. Jadi lanjutannya untuk yang faktorial tadi itu pembahasan di luar, karena di rumus permutasi dan kombinasi itu ada memuat faktorial, jadi harus ibu jelaskan terlebih dahulu. Nah kita masuk ke permutasi. Permutasi itu maknanya merupakan suatu cara untuk menentukan banyaknya kemungkinan dari suatu kejadian dengan memperhatikan urutan. Nah jadi maksudnya apa bu? Menghitung banyak cara tapi harus memperhatikan urutan. Jadi misalkan ada si A dan si B, nah itu dianggap berbeda dengan B dan A. Jadi A dan B itu berbeda dengan B dan A. Dia memperhatikan urutannya, padahal kan hurufnya sama, ada A ada B, tapi karena berbeda urutannya maka dianggap berbeda. Itu untuk permutasi. Nah rumusnya seperti ini. Nah NPR sama dengan N faktorial dibagi dengan N kurang R lalu difaktorialkan. Selanjutnya kombinasi. Nah pengertiannya hampir sama tapi berbedanya apa? Kalau kombinasi dia tidak memperhatikan urutan, jadi antara A dan B itu dianggap sama aja dengan B dan A. Nah kalau ini dihitung 2 jadinya, karena berbeda, ada satu macam, ada 2 macam. Ini karena dianggapnya sama, berarti anggapannya cuma satu aja. Nah itu bedanya. Rumusnya apa? Rumusnya berbeda. Kalau kombinasi N faktorial dibagi dengan R faktorial dibagi dengan N kurang R faktorial. Oke, nah di sini kita akan bahas contoh soal. Di sini ibu sudah sediakan 2 contoh soal. Kita akan bahas dulu contoh nomor 1. Nah, ibu bacakan nomor 1, dari 5 orang pengurus akan dipilih seorang ketua, sekretaris, dan bendahara. Banyak cara pemilihan pengurus, ada titik-titik cara. Nah, kita kan mau menyelesaikan nih, bisa pakai permutasi atau pakai kombinasi. Nah, pakai cara yang mana? Nah, sekarang kita pahami soalnya. Nah, ini kan ada 5 orang pengurus nih, ada 5. Kita mau memilih, ada yang mau jadi ketua, terus ada yang jadi sekretaris, ada yang jadi bendahara. 5 orang lah, misalkan A, B, C, D, E. Kalau kita bayangkan, misalkan si A jadi ketua, B jadi sekretaris, si C jadi bendahara. Nah, ini kan anggapannya satu kepengurusan sudah. Kalau misalkan ibu balik, si B jadi ketua, A jadi sekretaris, C tetap bendahara. Ini kan berbeda nih, artinya beda formasi lagi. Kenapa? Karena si A ketua akan berbeda dengan si A yang menjadi sekretaris. Meskipun orangnya sama, meskipun ketiganya ini tetap jadi pengurus inti loh, tapi orangnya sama aja, tapi posisinya beda. Artinya dia itu memperhatikan urutan, dianggap berbeda. Nah, karena dia memperhatikan urutan, maka kita harus menggunakan permutasi untuk menyelesaikannya. Nah, ini ibu hapus lah. Karena pakai permutasi, jadi ibu tulis dulu rumusnya. NPR sama dengan yang ini N faktorial, mudah kok mengingatnya, dibagi dengan,
Kalau permutasi N dikurang R faktorial. Nah, sudah. N-nya siapa? R-nya siapa? N itu pasti yang terbesar. Berarti kan N R. Berarti 5 orang akan dicari 3 orang. Nah, berarti R-nya yang 3. Tinggal kita masukkan aja lagi ke rumus. N-nya tadi siapa? 5. Permutasi R-nya 3. Sama dengan N faktorial. Berarti 5 faktorial dibagi dengan 5. Ini 5 ya. 5 dikurang 3. Jangan lupa faktorialnya. Nah, kalau sudah sampai sini baru kita hitung. Nih, Bu tulis 5 faktorial dibagi dengan 5 dikurang 3 adalah 2 faktorial. Kesini ya biar muat. Ini kan sampai 2 nih, berarti kita menulisnya 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi dengan 2 faktorial. Nah, ada yang sama atas dan bawah? Ada, tinggal kita coret set. Berarti tersisa 5 dikali 4 dikali 3. Berapa tuh hasilnya? 5 kali 4 20. 20 dikali 3 adalah 60. Berarti ada 60 cara. Nah, ini untuk permutasi. Nah, untuk soal nomor 1. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Penyelesaian. Nah, untuk contoh nomor 2, Ibu bacakan dulu. Dari 6 orang siswa akan dipilih 3 orang untuk mengikuti lomba cerdas cermat matematika. Banyaknya kemungkinan tim yang bisa dibentuk, ada berapa cara? Nah, jadi kita pahami dulu soalnya. Oh, ada 6 orang siswa, misalkan A, B, C, D, O, F. Nah, akan dipilih 3 orang. Misalkan 3 orang aja nih untuk mengikuti cerdas cermat matematika. Misalkan susunannya adalah A, B, dan C. Ini terbentuk nih sudah satu tim. Nah, misalkan si A, B, dan C. Kalau kita balik misalkan B, C, A. Nah, artinya kan dianggap sama aja ini nih. Kenapa dianggap sama? Karena ini tetap satu tim. A, B, dan C satu tim. Sama aja lawan B, C, A satu tim. Misalkan Ahmad, Bella lawan Cindy. Sama aja lawan Bella, Cindy, Ahmad. Ya kan, kada ada bedanya. Berarti dia tidak memperhatikan urutan karena sama-sama aja gitu. Nah, kada ada bedanya. Berarti dia tidak memperhatikan urutan. Kalau tidak memperhatikan urutan, berarti dia tadi pakai kombinasi. Benar sekali. Nah, berarti rumusnya adalah N kombinasi R. Nah, Ibu tuliskan dulu gin rumusnya. N faktorial dibagi dengan yang ini ya, R faktorial dikali dengan N dikurang R faktorial. Nah, R-nya siapa? R-nya pasti yang terbanyak, 6. R-nya berapa? 3. Artinya dari 6 orang akan dicari 3 orang. Lanjutlah. N-nya adalah 6, berarti N 6 kombinasi 3 sama dengan, kita ganti N-nya jadi 6 faktorial dibagi R-nya 3 faktorial dikali dengan yang ini 6 dikurang 3 faktorial sama dengan 6 faktorial dibagi 3 faktorial. Tetap kita tulis dulu. 6 dikurang 3 adalah 3 faktorial. Nah, sudah, tinggal kita hitung sudah. Nah, karena ini sama-sama 3, ya sudah, berarti kita sampai 3 faktorial menulisnya. 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikali dengan 3-nya kan masih ada nih, karena yang bisa kita coret cuma 1. Jadi satunya Ibu jabarkan 3 kali 2 kali 1. Nah, sudah. Tinggal kita sistem coret-coret aja yang sama. 3 faktorial, 3 faktorial. 3 kali 2 kan 6. Kali 1, 6. Berarti 3 kali 2 kali 1, 6. Ibu coret 6-nya. Nah, berarti tersisa siapa? Tersisa 5 kali 4.
5 kali 4 hasilnya adalah 20. Berarti 20 cara atau 20 kemungkinan yang bisa dibentuk dari 6 orang siswa tadi. Nah, contoh ketiga, misalkan dalam sebuah pertemuan yang dihadiri oleh 10 orang anggota, akan dipilih 3 orang untuk menyampaikan pendapatnya. Banyak cara memilih ketiga orang tersebut ada. Nah, sekarang coba kalian tebak kira-kira permutasi atau kombinasi. Tebak dulu. Nah, di pause dulu, ditebak baru apakah benar atau salah. Kita cek ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini kan ada 10 orang nih. Misalkan A sampai J. 10 orang. Akan dipilih 3 orang untuk menyampaikan pendapatnya. Akan dipilih 3 orang. Barang aja siapakah anggapannya, yang penting 3 orang. Nah, 3 orang akan dipilih. Misalkan yang akan menyampaikan pendapat adalah A, B, dan C. Akan sama tidak kalau kita balik B, A, C? Tetap aja kan sama, artinya sama-sama 3 orang ini yang akan menyampaikan pendapatnya. Jadi dianggap sama. Nah, kalau dianggap sama berarti dia tidak memperhatikan urutan. Kalau tidak memperhatikan urutan tadi berarti kombinasi. Benar sekali. Nah, langsung aja kita kerjakan dia pakai kombinasi. Nah, berarti N, C, R. Tulis dulu rumusnya. N faktorial yang di depan sini, cara mengingatnya. Tulis lagi N dikurang dengan R. Faktorial. Sorry, ini kan permutasi. Hampir aja ibu terlupa. Tinggal kamu tambahin aja R-nya di depan. R faktorial. Nah, sekarang N-nya siapa? R-nya siapa? R-nya tadi adalah yang terbesar 10, R-nya adalah 3. Dari 10 orang akan dicari 3 orang. Nah, berarti dari 10 orang akan dicari 3 orang yang akan menyampaikan pendapat. Lalu kita masukkan, berarti 10 faktorial dibagi dengan, tulis dulu yang sini, 3 faktorial dikali dengan 10 dikurang 3 faktorial. Sama dengan 10 faktorialnya tetap ditulis, 3-nya juga tetap kita tulis. 10 dikurang 3 adalah 7 faktorial. Nah, kesini ibulah. Yang besar yang 7, berarti kita cukup menulisnya sampai 7 aja. 10 kali 9 kali 8 dikali 7 faktorial. Dibagi dengan, karena 7 faktorialnya yang akan kita coret, berarti 3-nya ibu jabarkan. 3 kali 2 kali 1 kali 7 faktorial. Sebenarnya 1 ini kalau nggak kalian tulis nggak masalah sih. Misalkan 3 kali 2 kali 7 faktorial juga benar aja, tapi nggak apa-apa, kita tulis aja ya. Kita coret yang mana? 7 faktorial, 7 faktorial. Oke, sekarang ada yang bisa dicoret nggak? Oke, 3 boleh ya ibu coret ya. 3 ini dengan 9. Berarti kan kalau 9 bagi 3 dapatnya 3. Ya, sisa 1 ya berarti. Kalau 1 kan bisa ditulis 2 dan 8 deh. Nah, berarti ini sisa 1, 8 bagi 2 kan 4. Berarti sudah habis bagian bawahnya. Satunya nggak usah kita hitung, nggak apa-apa. Berarti tersisa 10 dikali 3 dikali 4. Nah, baru deh kita hitung 3 kali 4, 12. 12 kali 10 berarti ada 120 cara yang bisa kita pilih. Nah, selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 4. Kira-kira soal nomor 4 ini apakah permutasi atau kombinasi? Silahkan kalian pause dulu, kalian pahami. Kira-kira dia permutasi atau kombinasi? Sudah? Kalau sudah ditebak, sekarang kita bahas. Nah, selanjutnya misalkan ada Bayu, Chandra, Denny, Elma, dan Fandi merupakan peserta lomba piano. Banyaknya kemungkinan pemenang juara 1, juara 2, dan juara 3 yang terpilih ada. Nah, sekarang kalau kita bayangkan, berarti kan ada Aldi, ada Bayu, Chandra, Denny, Elma, dan Fandi. Berarti ada 6 orang. Dari 6 orang tadi akan kita pilih yang menjadi juara 1, juara 2, dan juara 3.
Oke, kita berandai-andai aja. Misalkan yang menjadi juara 1 adalah Bayu, B berarti juara 2 adalah Chandra, juara 3 adalah Denny. Apakah sama seandainya kita balik-balik? Misalkan juara 1 adalah si Chandra, juara 2-nya adalah si Bayu, juara 3-nya adalah si Denny, tetap sama tidak? Berbeda, karena kan si juara 1 Bayu akan berbeda ketika juara 2-nya Bayu, berarti dianggap berbeda. Kalau dianggap berbeda, berarti dia memperhatikan urutan. Kalau memperhatikan urutan, berarti kita menyelesaikannya pakai permutasi. Benar sekali anak ibu. Sekarang kita tuliskan rumus dari permutasi. Nih ibu hapus dulu karena kalian sudah bisa menentukan. Berarti n faktorial dibagi n dikurang r faktorial. R-nya siapa? R-nya siapa? N tadi kan jumlah total orangnya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 orang. Akan dipilih juara 1, juara 2, juara 3. Berarti 3. Dari 6 orang akan dipilih 3. Berarti tinggal kita masukkan. N-nya 6, P 3. Sama dengan n-nya tadi adalah 6 faktorial dibagi dengan 6 dikurang 3 faktorial, sama dengan 6 faktorial dibagi dengan 6 kurang 3, 3 faktorial, sama dengan sampai 3 berarti ya 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi dengan 3 faktorial. Nih coret berarti tersisa 6 kali 5 kali 4. 6 kali 5 berapa? 30. 30 kali 4 adalah 120 cara. Gak sengaja ini sama ya jawabannya. Nah, itu dia antara permutasi dan juga kombinasi. Intinya permutasi memperhatikan urutan, kombinasi tidak memperhatikan urutan lah. Oke, itu saja. Nah, itu tadi video penjelasan dari Ibu. Semoga kalian sudah bisa membedakan apa itu permutasi dan kombinasi. Nah, untuk tugasnya sudah Ibu letakkan di classroom. Silahkan kerjakan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan hubungi Ibu. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.